Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Ini karena recording juga ya. Nanti teman-teman mungkin yang belum join secara live, teman-teman halal traveler, mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap semangat, yang walaupun kondisinya memang kita tahu tidak baik-baik saja, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak patah semangat ya. Baik. Ini adalah sesi pertama. Sesi pertama kita belajar digital marketing, belajar bagaimana memasarkan wisata halal ya, terutama wisata halal dengan menggunakan media online. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya perkenalkan diri dulu kali Pak Ceri ya, sama memperkenalkan guru yang akan ngajar hari ini. Jadi rencananya insya Allah mudah-mudahan ya harus istiqomah sih, karena salah satu kunci sukses kita dalam berbisnis online itu bukan banyak teori, tapi banyak praktek dan konsisten. Jadi insya Allah walaupun ilmunya sedikit, dipraktekkan itu akan lebih bagus. Dan juga nggak masalah sih yang belajar sedikit atau banyak, itu bukan ukuran kesuksesan sebuah kelas. Tapi bagaimana yang belajar walaupun sedikit bisa bermanfaat, insya Allah itu kami sangat berbahagia. Oke, pertama perkenalkan, saya murid pertamanya Pak Ceri dari tahun 2008. Jadi nama saya Yuda Herba Putra. Alhamdulillah saya belajar dari Pak Ceri 2008, 2012 itu mulai pegang travel beliau. Dulu awalnya search engine optimization, 2011 itu dapat sertifikasi Google, certified by Google ya. Alhamdulillah saat itu ya the power of kepepet sih intinya. Dulu juga saya pernah ngalamin bangkrut dari bisnis yang lain, kemudian hijrah ke digital marketing. Cerita singkatnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya membersamai Pak Ceri, kita bikin anak perusahaan namanya Ceria Media ya. Ceria Media bersama Kang Cing Vera yang sekarang bakal ngajar insya Allah. Kemudian aktivitas saya yang lain selain sebagai saya diamanahkan Ceria Media, juga saya diamanahi salah satu startup lokal namanya zaironline.com. Saya sebagai CEO juga di sana. Sehari-hari ya itu aja kerjaannya, berkecimpung di alam gaib, itu digital marketing maksudnya ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Sekarang mungkin ke Cing Vera dulu kali ya, memperkenalkan diri. Kalau Pak Ceri kan udah terkenal karena sebagai founder Halal Traveler, saya kira nggak usah dikenalkan dulu. Sebelum nanti kita lanjut ke pemateri. Cing Vera belum masuk kayaknya Pak Ceri ya? Halo? Bentar. Halo? Vera, suaranya aktifin. Oh, suaranya. Yang mana? Yang U ya? Pak Udi itu mah. Klik. Klik mic-nya. Klik gambar. Oke. Nah, deh, silakan Cing Vera. Ya, sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Wijaya, tapi lebih dikenal dengan Cing Ve. Saya murid kesekiannya Pak Ceri dan murid kesekiannya juga dari Pak Yuda. Saya bergabung dengan Pak Ceri pada tahun 2012. Waktu itu membantu optimasi di Ceria Travel. Kegiatan sehari-hari adalah selain bekerja di Ceria Media bersama Kang Yuda, saya optimasi di UKM. Jadi ngebantu para UKM untuk optimasi di sosmed seperti Facebook Ads dan Instagram. Seperti itu Kang Yuda. Cukup kayaknya ya kalau kenalan lah. Oke, ya singkat padat. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Ini jadinya seperti private class nih. Alhamdulillah ada yang join, Mbak Ovi, kemudian Pak Udi, kemudian Bu Wiwit ya. Selamat datang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Oke, nggak pakai lama. Jadi kali ini, siang ini kita akan membahas sebuah materi sebagai materi pembuka dulu ya. Jadi ya, karena kan nanti
kesananya tuh akan benar-benar 100% praktikal gitu, bukan hanya istilahnya bukan seminar yang setelah seminar oke, yes, dahsyat dan lain, setelah itu kita bingung mau ngapain, nggak seperti itu. Jadi benar-benar nanti kita bimbing harus seperti apa, kemudian optimasinya seperti apa dan lain-lain. Oke. Cing Vera langsung aja, mungkin waktunya juga nggak terlalu lama, insya Allah mudah-mudahan singkat, padat, dan berkualitas, sekitar 15 menit, 20 menit mungkin ya, Cing Vera ya? Oke ya. Langsung aja, langsung mulai, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang sosmed ya. Sosmed itu paling banyak dipakai oleh para pengguna milenial atau zaman sekarang ya. Salah satunya Instagram dan Facebook. Nah, platform sosmed yang banyak digunakan di sosmed adalah Facebook dan Instagram. Nah, ada data jumlah pengguna aktif di Indonesia itu pada tahun 2019 itu sekitar 150 juta orang. Nah, Indonesia itu kurang lebih untuk Instagram ya ada di peringkat keempat. Jualan laris di sosmed ya. Di Indonesia itu, oke, saya ulang. Platform sosmed yang banyak digunakan adalah Facebook dan Instagram. Nah, ini ada data dari Kupon kalau nggak salah, jumlah pengguna aktif sosmed di Indonesia pada tahun 2019 itu meningkat sekitar 20%, kurang lebih 105 juta pengguna, di mana jumlah pengguna terbanyak ada di Meksiko, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Nah, di Indonesia ini dia masuk ke peringkat ke-4 untuk Instagramnya. Nah, sekitar sini. Ya, terlihat ya. Terlihat. Oke. Kenapa harus Instagram? Sebelum kita masuk ke kenapa harus Instagram, oke. Dalam sosmed itu kita memerlukan yang namanya wadah untuk berjualan. Nah, salah satunya adalah di Instagram. Instagram ini adalah platform favorit berjualan. Nah, di Indonesia itu sudah banyak orang yang berjualan lewat Instagram. Nah, pas banget nih buat kita yang baru bergabung bisa belajar dari Halal Travel untuk nanti nextnya optimasi di Instagram. Terus sosmed yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa paling banyak digunakan dan kenapa paling banyak diunduh? Karena satu, Instagram itu sering update. Maksudnya update itu kegiatan sehari-hari seseorang itu selalu diupdate. Misalnya nih, kita baru jalan-jalan, diupdate pasti di story atau di postingan. Jadi terlihat real. Wah, baru banget, oh beneran nih gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah data mengatakan ketika seseorang melihat update atau post atau story itu 60% akan percaya pada brand. Nah, ini kalau kita ngomongin di dunia jualan atau dunia online shop, makanya online shop itu selalu update di Instastory. Karena apa? Dia akan percaya pada brandnya. Wah, ini brandnya bagus nih. Oh, brandnya selalu update nih. Berarti bisa dipercaya. 45%-nya dia akan melihat atau akan mencari brand apa ini gitu. Nah, dia akan cek tokonya, travelnya, lalu dia akan melihat selain di story atau website atau langsung ke bio Instagramnya. 31% akan komen atau DM. Jadi setelah mereka melihat produk lalu melihat bionya, biasanya seseorang itu akan interest langsung komen di postingan tersebut atau di Instastory-nya.
atau bisa juga langsung DM jika dia ingin membeli atau ingin tanya-tanya dahulu. Nah, dalam optimasi Instagram ada sosmed ya. Salah satunya di Instagram itu ada yang disebut nyari trafficnya lewat ads. Nah, kebetulan sebelum kita masuk ke ads, nanti kita belajar akan secara organik. Nah, di Instagram juga ada optimasi organiknya. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita optimasi secara organik, dia tanpa harus mengeluarkan biaya. Tapinya ya, harus konsisten. Jadi harus konsisten, harus update setiap hari dan sebagainya. Lalu optimasi organik selanjutnya adalah optimasi dengan hashtag. Nah, nanti kita dalam kelas ini, next-nya kita akan belajar tentang bagaimana meriset hashtag, bagaimana mencari hashtag yang sesuai dengan produk kita. Selanjutnya adalah follow. Nah, dalam Instagram biasa banget nih main follow. Fungsinya buat apa? Biar seseorang itu nge-follow Instagram kita. Ketika seseorang sudah meng-follow Instagram kita, otomatis dia akan melihat setiap kita posting, setiap kita update di story, akan melihat updatean kita, produk kita seperti itu. Lalu selanjutnya adalah komen di post orang lain dan sebagainya. Nah, kenapa sih harus ada optimasi gitu? Dan apa tujuannya follow dan unfollow? Oke, salah satunya interest atau kesukaan. Ketika kita memfollow seseorang, Instagram itu akan merekam jejak kita itu sebenarnya suka seperti apa. Nah, ketika misalnya kita berjalan di travel, kita suka wisata ke tempat-tempat yang indah dan atau kita pengen kemana gitu. Nah, Instagram itu akan merekam ketika kita klik postingan seseorang, dia akan merekam. Wah, ternyata dia sukanya wisata. Nah, nanti saat kita di-explore, otomatis explore itu akan melihat atau akan memunculkan tentang destinasi dan sebagainya di beranda kita. Selanjutnya adalah engagement atau interaksi. Nah, sistem dengan organik, kalau nggak ada interaksi, nggak akan powerful. Maksudnya interaksi seperti apa? Tadi, ketika seseorang update postingan atau update Instastory, ketika kita tidak like, ketika kita tidak komen, dia tidak akan postingan kita tuh tak akan muncul selalu di beranda seseorang. Jadi kita butuh yang namanya interaksi. Interaksi itu dengan like, dengan komen, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah frekuensi atau waktu. Jadi sebenarnya Instagram itu merekam nih jejak berapa lama sih kita buka Instagram, 15 menit kah, 1 jam kah, atau apakah. Nanti fungsinya berhubungan dengan ads. Nah, nanti jadi ketika kita nanti di ads, Instagram akan merekomendasikan Instagram orang-orang yang sesuai dengan kesukaan dan interaksi kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Yuda, kayaknya langsung jawab. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Jadi mungkin saya akan coba meresume. Jadi intinya bahwa pengguna Instagram di Indonesia tuh super duper banyak banget. Jadi bayangkan aja kalau misalnya ada berapa juta, Cing, tadi tuh datanya? Itu data 100 jutaan sekian lah ya. Let's say misalnya 0,1% deh jadi pelanggan kita, Masya Allah ya. Silakan dihitung deh. Males juga ngitungnya kan, kalau itu kali sekian gitu. Ya, alhamdulillah kalau contoh yang realnya mungkin salah satunya akun Ceria Holiday ya, udah 100.000 lebih follower ya kalau nggak salah ya. Ya, turun. Udah sekarang agak turun ya. Nah, intinya itu sudah alhamdulillah bisa menjadi jalan penghasilan yang cukup signifikan buat travel.
Oke, teman-teman silakan ada yang ditanyakan dulu. Jadi satu itu jumlah pengguna Instagram banyak banget dan sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kedua tadi Vera membuka mindset kita dulu sebenarnya intinya. Jadi ada dua cara dalam kita mengoptimasi. Optimasi itu artinya mengoptimalisasi akun Instagram supaya menghasilkan penjualan lah intinya ya. Ada dua cara, satu dengan organik ya, dua dengan berbayar. Nah, yang organik ini juga ternyata powerful. Saya juga melihat di UKM tuh banyak banget akun-akun yang organik yang tidak dibangun dengan iklan berbayar, yang punya ya minimal 10.000 follower ke atas tuh udah bahkan 3.000 follower aja dia sebenarnya udah bisa optimal. Mungkin itu. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Silakan teman-teman barangkali ada yang ditanyakan tentang Instagram ini apapun boleh, silakan bebas. Itu suaranya dimatiin, Mang. Mau di chat atau di voice? Enggak, silakan dinyalakan masing-masing bisa tuh. Pak. Oh, bisa. Oke. Pak Udi. Saya boleh, Mas. Silakan. Ya, Pak boleh, Udi, boleh ya, Mas. silakan. Ya, Mas, makasih, Mas. Ini pemahamannya bagus banget ya. Saya itu orang kolonial ya, bukan milenial ya. Sama Pak, saya juga generasi kolonial. Jadi agak ini Mas, agak gaptek. Saya mencoba untuk membuat IG gitu ya. Nah, tapi ya itu followernya lamban, cukup lamban. Nah itu tadi dengan pertanyaan saya kan untuk mengoptimasi, optimalisasi itu ya. Itu optimize apa namanya IG kita, follower kita. Tadi salah follow on follow juga, oke, komen berapa. Nah, bagaimana sih cara mencari hashtag yang benar? Dalam arti kita itu yang kalau di SEO itu kelihatannya ada yang namanya Google Trend ya. Iya, kalau di IG ada IG Trend nggak gitu. Kemudian triknya bagaimana biar cepat di follow orang. Nah, nanti itu. Kemudian jam-jam kalau kita itu apa namanya untuk upload itu jam berapa? Ada yang mengatakan harusnya pagi. Jadi mereka itu jam 6 pagi karena ini begitu buka mata banyaknya buka IG gitu apa sore. Nah, ini saya mohon pencerahan. Kemudian apa itu aja saya pikir. Selanjutnya seberapa sering sih yang bagus kita itu upload konten? Gitu Mas, kira-kira atur Mas. Silakan langsung Cing Vera. Ini pertanyaannya mewakili halayak ramai. Silakan, mantap. Silakan. Dahsyat. Screen masih hidup nggak ya? Masih. Oke, screen masih hidup. Hashtag ya? Iya. Tadi pertanyaan hashtag. Oke, hashtag. Jadi pertama sebelum kita optimasi, pertama kita kenalin dulu produk kita, Pak. Produk kita tuh kenalin dulu. Misalnya kita di travel nih, kan di travel tuh nggak semua produk bisa dalam satu postingan di optimasi. Jadi kalau misalnya di Halal Travel tuh kalau nggak salah banyak destinasi nantinya. Jadi Bapak bikin kelompok dulu, misalnya bikin kelompok. Contohnya misalnya ke Turki, Pak. Turki ya. Bapak bikin dulu kelompok Turki. Nah, kelompok Turki. Nanti Bapak bisa search di kolom search IG itu. Ini bisa, lalu Mang. Saya kasih contoh langsung ya. Mantap. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Teman-teman kelihatan ya ini ya. Coba di screen. Webnya Ceria Holiday, IG-nya Ceria Holiday kelihatan nggak? Kelihatan. Akunnya Ceria Holiday kan? Oke. Ini Bapak berarti search-nya lewat handphone. Saya coba pakai handphone, metode handphone. Itu tool apa Cing yang Pak ada handphone di situ ya? Nempel di browser. Nih di sini kelihatan nggak modelnya? Kelihatan. Yang Windows kecil kelihatan ya. Jadi sebelum kita tadi
Aduh, sebentar. Tampilannya handphone. Jadi kita search dulu nih keywordnya. Misalnya tadi Turki. Bapak cari Turki. Nah, ini akan muncul nih Pak. Turki kan banyak nih. Ini terlalu spesifik. Coba di tur. Oke. Kita klik tur Turki dulu. Nah, kalau ini tampilan di web browser ya. Kalau di handphone ini akan terlihat di sini ada tulisan hashtag-hashtag yang lain di tulisan samping populer. Di sini nggak terlihat. Nah, hashtag-hashtag itu bisa Bapak copy atau lalu Bapak taruh di kelompok tadi Pak. Misalnya tadi tur Turki, wisata Turki 2020 biasanya seperti itu. Bapak itu bisa kelompokkan. Terus dalam satu postingan itu ada yang namanya hashtag utama. Hashtag utama itu yang range-nya atau yang paling banyak yang diposting itu sekitar lebih dari 100 kiriman. Kalau ini masih 15 ya, 15K. Cari yang di atas 100. Jadi dalam kelompok hashtag ini ada satu hashtag utama. Sisanya adalah hashtag sesuai postingan. Nah, carinya memang kalau jadi PR banyak nih kalau setiap destinasi dibuat per kelompok. Tapi memang itu yang saya lakukan di Ceria. Ini yang dilakukan oleh saya ya, waktu itu optimasi Ceria. Jadi ini berdasarkan hashtag per kelompok. Ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Tur Aqsa, Tur Mesir. Nah, nanti ini disebut kelompok hashtag per postingan. Nanti ya Bapak juga harus ada hashtag utama, lalu hashtag branding. Hashtag branding itu seperti apa? Nih Pak. Kelihatan Bang? Kelihatan. Ceria ya, Ceria holiday dan halal kan liburanmu. Ini namanya hashtag branding. Nanti insya Allah kita di materi lanjutan ada ya. Nanti saya sudah siapkan materinya, insya Allah seperti itu. Next Pak. Pertanyaan selanjutnya apa itu dia? Waktu ya? Waktu ya, waktu. Kalau waktu sebenarnya itu nggak ada waktu prime time, nggak ada. Tapi kita bisa atur waktu posting itu pada jam 1, dari jam 10 sampai jam 2 siang. Lalu updatean selanjutnya ada di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada jam prime time, tapi pola pikir, pola orang buka Instagram itu, sosmed itu pada jam, biasanya antara jam 10 sampai jam 2, lalu selanjutnya jam 7 sampai jam 9. Itu paling banyak. Seperti itu. Terus apalagi tadi ya? Tanya Bang. Waktu, kemudian hashtag, apalagi ya tadi? Apalagi Pak ya? Pak Udi tadi, maaf. Pertanyaannya. Berapa sering? Itu berapa sering, betul. Seberapa sering. Frekuensi posting. Ya, frekuensi posting. Ya. Nah, nanti di materi selanjutnya sebenarnya sudah saya siapkan. Tergantung dengan usia akun Instagramnya Pak. Tergantung usia akunnya. Jadi nggak bisa misalnya akun yang baru 1 bulan itu diajak berlari. Nah, nanti ada pola-polanya. Insya Allah ada pola-polanya. Jadi saya nggak bisa bilang, wah
berapa sehari 1, sehari 3, sehari 10 atau sehari 20. Nggak bisa seperti itu karena itu tadi saya bilang akun baby itu nggak bisa diajak berlari karena baby itu ya dia belum bisa merangkak, belum bisa dan sebagainya itu belum bisa apa-apa gitu, tapi udah disuruh merangkak, udah disuruh berlari. Jadi memang semua itu tergantung usia. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Terus ada lagi Pak tadi pertanyaannya usia, kemudian gimana caranya supaya banyak yang follow? Saya kira udah terjawab ya, salah satunya dengan jadi manajemen hashtag tadi mungkin boleh dilengkapi lagi, Cing. Boleh ditulis tadi ada hashtag branding, ada hashtag utama, terus kelompok hashtag yang itu nanti mungkin dibagikan juga kali ya ininya apa poin-poin pentingnya ya. Iya. Silakan Pak Udi, barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi. Ya, masih pertanyaan terus. Luar biasa. Bukan gini, kalau kita tadi kan ada hashtag utama, ada hashtag branding. Nah, kemudian tadi yang copy dari tempat orang lain yang sedang baru ngetrend, itu dari hashtag utama, misalnya kita lihat, misalnya tadi kelompok Turki gitu ya, begitu Turki kita lihat satu IG, terus kita copy, terus masukin ke IG kita atau gimana itu Mas Sari? Ya, jadi gini Pak, ketika kita ingin optimasi, kita posting, misalnya Turki, Bapak sudah siapkan nih, atau Bapak cari dulu hashtag tersebut, paste. Biasanya saya copy paste di Notepad. Jadi ketika saya ingin posting misalnya Turki, saya sudah punya nih hashtag. Ya. Oke. Nanti hashtag itu dievaluasi dalam 1 bulan atau 2 bulan. Winning hashtag nggak? Winning hashtag tuh nanti Bapak misal buka Instagram, lalu ada di situ ada tulisan insight. Ada tulisan insight. Ada tulisan insight, ada interaksi. Nah, interaksinya itu di situ di IG itu dilihatkan interaksinya dari mana? Dari beranda kah atau dari hashtag kah? Nah, kalau yang biasanya misal followersnya minim, biasanya paling banyak itu dari hashtag. Nah, Bapak evaluasi antara 1 sampai 2 bulan. Winning hashtag nggak? Winning hashtag itu yang hashtagnya powerful nggak? Kalau misalnya belum powerful, berarti cari lagi, berubah lagi, seperti itu. Nah, untuk tahu winning hashtagnya gimana, Mas? Itu tadi di insight itu akan terlihat Pak berapa jumlah pengunjung di postingan ini dari hashtag. Oke. Jadi simpelnya hashtag tersebut menghasilkan pengunjung dan menghasilkan followers berapa, kurang lebih seperti itu ya, Cing ya. Oke. Nanti bakal kelihatan. Akan terlihat juga ini yang berkunjung itu dari followers atau tidak. Jika lebih dari 50%, misalnya 60% lah, berarti hashtagnya sudah mulai bagus. Tinggal diolah aja. Gitu, Pak. Oke. Saya coba praktekkan nanti. Insya Allah. Betul, Pak. Iya. Besok biar minggu depan bisa tanya lagi kan gitu. Betul. Kalau yang ngerjain PR pasti pas ketemu nanti banyak tanya lagi. Biasanya banyak pertanyaan. Ya, kalau dari saya mungkin ada tambahan sedikit. Jadi sebenarnya kalau main digital marketing, mau apapun platformnya, mau search engine optimization, ya mau yang main di search engine maupun di sosial media, poinnya sebenarnya ada satu ini ya, quote yang saya pegang dari dulu sampai sekarang tidak lekang oleh algoritma apapun, yaitu satu, content is the king dan delivery-nya is King Kong, Pak. Itu aja poinnya, Pak. Content is the king ya, oke. Ya, dan delivery is King Kong. What do you mean? Ya, maksudnya hashtag dan lain-lain itu kan delivery, Pak. Jadi setelah kontennya bagus, kalau misalnya main hashtagnya nggak pas, nggak jadi followers juga, gitu kan, nggak jadi interaksi juga.
Jadi kita pertama, jadi gini, kalau Instagram salah satu yang poin paling penting adalah gimana caranya konten kita tuh punya stopping power. Stopping power tuh gimana caranya orang jadi berhenti scroll sesaat ketika melihat postingan itu. Nah ini kadang-kadang juga yang sering terlupa oleh para seperti termasuk seperti saya, seperti kami ini, kadang-kadang sangat fokus sama technical, jadi lupa dari sisi look-nya gitu, dari sisi desainnya. Padahal itu pintu masuk pertama gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa nahan, karena sekarang tuh kita hidup di zaman terlalu banyak notifikasi gitu Pak. Misalnya mungkin ibu bapak pernah ngalamin ya, misalnya udah belanja di Tokopedia atau di mana, pas mau bayar lupa transfer karena ada notifikasi yang lain dan lain-lain. Itu udah orang yang udah niat beli gitu. Lupa, apalagi baru sekedar lewat di beranda kan. Makanya kalau Bapak dan Bapak Ibu lihat contohnya yang Cherry Holiday yang akun Instagram kita itu, kita betul-betul mengeksplor banyak banget format konten ya. Ada yang videonya juga macam-macam. Itu dari testing ke testing, kita cari format yang paling bisa nyetop orang untuk scroll sebentar kemudian membaca kontennya seperti itu. Oke, kalau lanjut ya Mas. Kalau sekarang itu kontennya itu yang disukai para e-gamers itu apa sih sebetulnya? Oke, mungkin saya tambahin sedikit nih. Saya buka di materi, ibaratnya materi berbayarnya ya. Jadi sedikit tadi konten yang perlu kita pakai. Jadi gini Pak, target market kita itu sebenarnya siapa sih gitu kan? Target kita itu siapa? Nah, apa yang ada di Ceria, misalnya di Instagram, harus sesuaikan dengan target market. Maksudnya seperti apa? Misalnya milenial itu dia sukanya warna apa? Gitu Pak. Biasanya standarnya adalah warna-warna cerah. Warna-warna cerah. Misalnya kayak gini. Jadi kita selalu kontennya itu berdasarkan warna. Nah, kebetulan nih kalau misalnya di Ceria Holiday itu identik warnanya agak kuning, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Jadi kita konsepnya itu nggak jauh dari target market, tidak jauh dari logo kita, brand kita. Makanya Ceria itu warna-warnanya ya seperti ini aja, nggak jauh. Nah, itu disebut identitas. Kalau kita ngobrolin masalah remarketing, ketika kita melihat sesuatu berdasarkan warna, orang itu akan ingat, ingat ya nih, warna kuning ingat Ceria nih, warna oranye ingat Ceria nih, warna biru ingat Ceria. Seperti itu. Itu mungkin ilmu yang sering di-share orang berdasarkan warna. Seperti itu. Oke, insya Allah Pak, nanti materi lanjutan kayaknya kalau itu ya apa? Sedikit buka maaf. Kita nanti belajar konten dari mulai cara istilahnya branding yang simple tapi praktikal gitu ya. Cukup 3 langkah aja. Gimana mindset branding kita tempelin ke postingan Instagram kita Pak. Jadi nanti yang Cing Vera maksud bagaimana bisa konsisten supaya orang tuh goalsnya. Jadi kalau branding simple itu goal pertama adalah brand awareness, yang terakhir ujungnya adalah loyalitas customer Pak. Nah pada awareness itu kan mengingat itu bisa dari segala macam. Salah satunya konsistensi di warna, konsistensi di hashtag, konsistensi di sampai kalau kita perhatikan misalnya kayak Gojek memanggil usernya itu dia kan punya ini sendiri Pak, punya sapaan tersendiri. Kalau kita itu untuk mempertahankan engagement dan supaya orang selalu ingat sama brandnya gitu, identitas, brand identity. Baik, yang lain mungkin barangkali ada pertanyaan yang lain. Kita sampai jam berapa, Pak Cherry? Mana Pak Cherry? Ya, yang lain ada ingin bertanya? Mbak Wiwit itu, coba Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oke ya. Kalau nggak bisa voice, bisa di chatting ya? Oh ya, ada chatting.
Oh iya. Bisa dimatiin. Oke, sambil menunggu saya juga mau share jadi tentang kurikulum yang insya Allah akan kita bawakan di kelas ini. Jadi simpelnya kalau digital marketing tuh hanya 2 skill besar aja sih yang harus kita kuasai ya. Saya ulangi, hanya 2 skill besar, 3 sih, 3 ya. Yang 2 ini sifatnya ikhtiar manusia, yang satu lagi berdoa gitu. Jadi 1 skill mendatangkan traffic ya. Yang kedua skill copywriting, udah simpel segitu aja. Jadi bisnis online yang kesannya gimana itu cuma 2 aja. Jadi kalau ibu dan bapak udah bisa menguasai 2 itu insya Allah jalan. 1 gimana caranya datengin traffic. Nah datengin traffic itu kan banyak nanti anaknya ya. Ada dengan sosial media juga nanti kita Instagram dulu, terus Facebook dan lain-lain. Kemudian setelah itu gimana caranya meyakinkan orang lewat tulisan. Itu sesimpel itu aja. Kayak gitu. Oke. Ya, masih ada 13 menit. Ada kelas SEO nggak itu Mas nanti? Kelas SEO insya Allah ada. Sekarang yang dijalani Pak Budi, optimasi digital marketingnya apa aja Pak? Nggak ada Mas. Ada ya? Tapi kayaknya udah senang membaca gitu kayaknya ya, udah senang. Nah, dari dulu saya untuk kayak gitu senang, tapi nggak bisa, nggak telaten saya orangnya. Makanya tapi kalau dengan seperti ini saya senang gitu. Kita coba aplikasikan what happen next gitu, saya senang. Iya, insya Allah. Oke, saya kira cukup. Dari Pak Ceri mungkin ada tambahan Pak? Oh ya, Cing Vera ada PR nggak, Cing, yang mungkin bisa teman-teman coba di rumah sambil nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Senin depan ya? Senin depan belum lebaran kan? Insya Allah ya? Kayaknya belum ada sih PR ya. Nanti aja pas sudah materi. Oke. Ya, insya Allah cukup kan. Ya Mas, sebelum di close, untuk membuat gambar bagus, ini mendasar banget. Saya tuh masih paut masalah ini kalau untuk untuk IG dan sebagainya. Untuk membuat edit gambar yang bagus itu programnya pakai apa ya Mas yang bagus? Yang simple buat kami nih yang. Oke. Windows saya masih kebuka nggak ya? Browser yang kebuka. Browser. Pakai Canva ya. Canva.com. Nah, bisa ditulis Pak, ini canva.com namanya. Jadi yang punya problem seperti Bapak itu ada jutaan Pak. Termasuk saya juga seperti itu sebenarnya. Saya bukan orang yang bisa desain. Nah. Itu yang online berarti ya? Ya, online. Bukan berbentuk program di download itu bukan? Web-based Pak, web-based. Web-based, oke. Bisa langsung Bapak coba, langsung praktekan, tak-atik. Ini versi free-nya udah sangat-sangat powerful. Canva ya. Nah, di sini udah ada Pak Instagram. Oke. Nah, ini udah ada contoh-contohnya. Udah tinggal drag and drop, edit. Drag. Nah, contoh. Misalnya ini Bapak mau ganti. Oke. Dulu jadi misalnya ini udah ya. Bisa Pak, tinggal edit aja ini. Oke. Sip. Ya, seperti itu. Nanti tinggal Bapak download sini. Jadi di-download ya? Ya, nanti udah download baru kita post di Instagram. Oh, gambarnya di-download maksudnya? Oh, ya. Okay. Editnya online, Pak. Editnya online ya? Oke, sip. Versi aplikasi ada, Pak. Cuman nggak semudah di web-based, Pak ya. Web-based itu lebih mudah untuk ngedit ininya. Kita mau gimana ya bisa. Kalau di aplikasi mungkin layarnya terlalu kecil, jempolnya terlalu besar, jadi menceng. Oke, fine.
Yes, itu. Ya. Oke. Mumpung Let's see besok hasilnya gimana gitu kira-kira. Boleh, kalau yang mau laporan Pak, akun Instagramnya aja di Japri ke kita, nanti sama-sama kita monitor bareng-bareng. Oke Mas, siap. Nanti kalau misalnya udah kelas itu Mang, mungkin kita bedah ya satu-satu kali Mang ya. Mantap. Iya, kita studi kasus aja nanti. Jadi rame-rame kita bedah ini bedah kasus. Oke. Jadi member dulu ya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan nggak kerasa waktunya udah hampir sejam ternyata. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu dicatat sebagai amal kebaikan saat Ramadan kita tetap produktif walau sedang work from home. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas ya, dan jangan lupa praktek. Saya ingat banget dulu yang saya lihat dari Pak Ceryatna. Maaf nih Pak ya, saya ngomongin di depan Bapak nih, bukan di belakang. Pak Ceryatna itu yang luar biasanya adalah ketekunan beliau. Jadi beliau tuh bisa 8 jam tuh nulis artikel terus. Dulu kan senjatanya kita tuh search engine optimization, kita belum pakai iklan berbayar dulu. Dan modalnya adalah artikel, dan dulu belum banyak karyawan, beliau yang langsung bikin artikel beratus-ratus berjam-jam. Jadi kekuatan praktek inilah yang insya Allah akan jadi jalan perubahan. Jadi dibilang tidak percuma juga sebenarnya banyak ilmu, tapi kalau misalnya dalam kaitannya kita pengen monetize ya tetap praktek ini menjadi nomor 1. Itu saja dari kami Pak, saya serahkan ke Pak Cery Pak, silahkan. Ya, alhamdulillah kelas perdana internet marketing kita sudah berlangsung, sudah hampir 1 jam kita berada online di kelas online ya. Dan untuk para guru di sini Kang Yuda sama Singfe, semoga ilmunya bisa kita praktekkan menjadi amal jariah, dan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa praktek tadi. Kunci suksesnya adalah praktek dan praktek, jadi ilmunya langsung digunakan. Semoga ini menjadi wasilah sarana kita bukan hanya bermanfaat hari ini, sampai ketemu hari Senin di jam yang sama, insya Allah satu sekali lagi di bulan Ramadan ini ya Kang. Seperti itu. Makasih berkah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya Mas.